Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Kotrunada Alaya. Welcome to Podima, podcast inspirasi madrasah kita. Nah, ini adalah sebuah program yang baru banget dijalankan sama sekolah kita. Dan di samping Ulun sudah ada narasumber yang sangat istimewa. Kalian semua juga pasti udah pada tahu, kalau nggak tahu itu keterlaluan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Nada gimana kabarnya? Ulun selalu baik. Alhamdulillah. Ibu tahu nggak sih, Podima ini kan baru-baru banget berjalan. Ya. Ibu tuh narasumber pertama loh. Wow, deg-degan Ibu deh. Terus? Kami punya beberapa pertanyaan. Boleh dong kalau nanya-nanya? Boleh. Kalau Ibu bisa jawab, Ibu jawab. Oke. Sekarang Ibu menjadi kepala madrasah ya. Nah, perasaan Ibu setelah terpilih itu gimana ya Bu? Kalau perasaan sebagai terpilih, ya mungkin beraneka ragam kali ya. Oh, beraneka. Yang jelas, ya merasa terhormat paling tidak. Kemudian mungkin juga sedikit tegang. Kenapa? Karena ini yang pertama. Kalau misalnya untuk yang ya sebelumnya Nada tahu kan, Ibu jabat sebagai apa gitu kan. Cuma ya mau tidak mau harus mau, katanya kan harus mau, ini adalah tanggung jawab yang harus Ibu emban ke depannya, yang tentunya ini adalah mungkin momen penting ya, momen penting beberapa tahun ke depan itu Ibu diberi kesempatan untuk berusaha untuk mengembangkan ya ke arah yang lebih positif lah tentunya madrasah ini, yang tentunya dalam bidang agama dan untuk pengembangan peserta didik ke depannya nanti, dan itu tentunya minta bantuan juga, minta dukungan dari ya Nada sebagai santri tentunya dan teman-teman yang lainnya, kemudian juga unsur-unsur guru yang lain gitu kan. Yang jelas mohon doa, mohon dukungannya supaya ke depan madrasah kita itu lebih baik lagi. Amin. Ya. Ulun juga penasaran nih tentang pengalaman yang Ibu dapat selama bekerja. Kalau pengalaman selama bekerja di sini ya? Iya. Selama bekerja di sini ya banyak sih ya, apalagi kan Ibu dari tahun 2013. Oh, lama. Dari tahun 2013 sebenarnya sih sudah lama Ibu jadi guru. Ibu tuh gaji guru itu dari tahun 2005. Iya. Dari tahun 2005 yang pindah mutasi, bukan sebenarnya bukan orang sini ya. Ibu pindah ke sini tahun 2013 itu menjadi guru biasa. Ya banyak sekali yang Ibu temukan di sini ya, karena di sini itu kan macam-macam ya, ada dua ya, ada yang asrama, ada yang reguler, segala macam, dan sifat anak-anaknya juga berbeda-beda gitu kan. Yang jelas Ibu sangat senang sampai sekarang alhamdulillah anak-anak welcome ya kan semuanya. Ya mudah-mudahan yang jelas anak-anak bisalah bekerja sama, kita yuk sama-sama membangun madrasah ini ya kan, apalagi kayak Nada juga tahu sendiri seperti apa kan, banyak ya tantangannya banyak lah, luar biasa gitu lah, apalagi sekarang kan semakin maju zamannya. Nah itu mungkin Ini sangat penting ya. Visi misi untuk memajukan sekolah kita kira-kira apa? kalau visi misinya itu kan sesuai dengan visi misi madrasah kita ya, yang menjadikan madrasah itu menjadi yang lebih unggul, kemudian cendekia dan kreatif anak-anaknya, dan yang tentunya berakhlak mulia. Itu visi dan misi Ibu. Oke, menurut Ibu tantangan terbesar dan cara Ibu mengatasinya selama menjadi kepala madrasah? Kalau dengan tantangan yang terbesar itu tentunya mungkin ini yang paling besar ya, apalagi jangan sampai itu yang kurikulum yang sekarang yang sangat selalu berganti-ganti, kemudian teknologi terutama juga teknologi dan kurikulum yang selalu berkembang, ini merupakan tantangan buat Ibu. Kenapa? Karena kalau teknologi ini tidak bisa kita orang tuh kita hadapin sebagaimana mestinya, tuh kita bisa ketinggalan. Apalagi kita di sekolah kita kan siswanya tidak boleh bawa handphone segala macam gitu kan. Ya hindarilah gaptek. Nah, tapi Ibu yakin walaupun anak-anak di sini tidak menggunakan handphone, mereka mungkin lebih pintar daripada guru-gurunya gitu kan. Nah, yakin ya? Yakin. Nah, apalagi sekarang itu apa-apa semuanya pakai aplikasi segala macam. Orang tuh pada malas untuk nulis-nulis gitu. Nah, Ibu sih berharap
walaupun kita di sini tidak menggunakan teknologi lagi, tidak menggunakan handphone, atau anak-anak di rumah masih bisa kok. Dan di sini insya Allah difasilitasin. Kita kan ada pelajaran TIK sekarang gitu kan. Dan juga diharapkan juga guru-guru itu ya, walaupun kurikulum selalu berubah, ya guru-gurunya lebih maju lah, lebih maju dalam sistem pembelajaran seperti apa. Ya mungkin nanti ada yang menggunakan CD, media-media pembelajaran, bahkan kita boleh, apalagi dengan adanya kurikulum merdeka sekarang kan, kalau kurikulum merdeka sekarang tuh siswa kan dibebaskan, bukan berarti dibebas-bebasin enggak, cuma ya diharapkan bisa berkreasi lagi gitu kan. Jadi tidak yang terikat selalu dengan guru. Itu sih seperti itu. Untuk pendekatan antara warga sekolah, guru, orang tua dan murid, itu apa upaya yang bisa dilakukan? Yang jelas upayanya yang selalu berkomunikasi tentunya. Berkomunikasi dengan baik, dengan bahasa yang baik gitu ya, dengan orang tua, dengan anak-anak yang kita bilang sih itu lah ya tata krama kita. Kemudian selalu sering berkomunikasi, apalagi kan kalau di tempat kita ya ada ya, itu kan wali kelas sudah ada grup-grupnya gitu kan. Kalau ada masukan dari wali kelas biasanya disampaikan ya. Ya insya Allah dengan cara komunikasi seperti itu kita bisa kok membawa madrasah kita lebih baik lagi ke depannya, dan masih bisa dipercaya lagi ke depannya tentunya sama masyarakat kan. Dan mungkin lebih banyak lagi yang masuk di sini Nada. Nah ya kan, ya Nada lah contohnya ini kan sudah ada prestasinya gitu kan, alhamdulillah kemarin. Ya artinya ya kita lah sebagai orang sini, warga sini gitu kan. Kalau ada masukan-masukan dari orang tua itu tentunya jangan kita tolak, itu merupakan kritikan buat kita. Kritikan yang sifatnya membangun. Kalau memang itu yuk kita perbaikin, artinya kita jangan malu untuk dikritik. Nah, kenapa? Karena kritikan itu merupakan salah satu bentuk sekolah kita itu mau maju. Kalau tidak ada yang kritik, kita jangan di tempat. Berarti dia kita nggak akan maju-maju. Masukan-masukan dari orang yang sifatnya positif itu bagus kalau kita terima gitu kan. Yang jelas komunikasi itu pasti harus. Nah itu. Untuk sekolah dikatakan berhasil, itu kira-kira apa? Kalau sebuah sekolah ya, apalagi diambilnya kan dikatakan berhasil, itu bisa dilihat satu. Kita melihat dari ini. Pertama, kita tuh ada kalau di sekolah misalnya, itu kan ada penilaian, ada ulangan gitu ya, kan. Ada bagi rapot, kemudian ulangan akhir semester. Nah, itu kan sebagai evaluasi tuh, ya kan? Mungkin di situ kita melihat siswa itu berhasil atau tidak, berapa persen yang naik kan. Alhamdulillah kita tuh ya alhamdulillah tidak pernah sih tidak menaikkan gitu kan ya. Ini 100% naik gitu kan. Kemudian bisa juga dilihat kedisiplinan anak di sini seperti apa. Nah, ada juga mungkin sudah melihat kayak apa di sini peraturannya kan, penegakan disiplinnya luar biasa. Gitu kan. Nah, itu kemudian anak itu telat seperti apa. Dan juga satu yang untuk apa yang tidak boleh kita lupakan, yaitu paling tidak sarana dan prasarana juga harus mendukung. Tentunya seperti itu kan, ketika sekolahan itu dikatakan maju atau berhasil, ya tentunya harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai kan, seperti itu. Ya alhamdulillah kan di kelas juga perlahan-lahan kita mulai yang ya udah ada AC-nya, kemudian perangkat-perangkat segala macam. Itu kan salah satu bentuk penunjang supaya kedepannya lebih bagus. Dan satu lagi tentunya kita lihat dari para alumni. Gimana para alumni kita yang dari sini? Berhasil nggak? Sekolahnya lebih bagus nggak? Ternyata alhamdulillah selama ini setelah kita lihat ya, kita telusurin, alumni kita banyak yang berhasil. Bahkan ya ada salah satu alumni kita yang sudah sekolah di luar negeri. Iya, ada kemudian ada yang di luar daerah juga, ada di MTS itu ada, bahkan sudah ada yang jadi imam segala macam gitu kan. Artinya yang kita hubungkan dengan visi dan misi tadi ya insya Allah bisa kita wujudkan dengan cara seperti itu. Tapi ya kita jangan sifatnya ya jangan senang dulu, artinya kan ini masih banyak nih PR. Kalau memang mau lebih maju lagi, artinya tetap rendah diri ya, berusahalah semaksimal mungkin supaya sekolah kita masih bisa dipercaya oleh orang tua dengan cara memperlihatkan hal-hal yang Ibu sebutkan tadi. Seperti itu. Sekarang kan kita zaman teknologi yang maju. Nah, cara Ibu menggabungkan antara teknologi dan pembelajaran sekolah itu bagaimana? Sama kembali kayak tadi, yang teknologi itu tidak bisa dipungkirin. Yang jelas ilmu sekarang tanpa ada teknologi itu, terlambat kita. Ya, jadi ingat teknologi
itu merupakan salah satu bentuk atau cara kita membawa sekolah kita itu sistem pembelajarannya ke arah yang lebih baik. Ini terbukti. Sekarang tuh kan guru-guru banyak tuh kalau ngajar, ya hampir-hampir guru sudah rata-rata itu pakai LCD, media pembelajaran, itu kan lebih asik tuh. Nah, kemudian data-data sekarang, kan apa-apa sudah pakai online, ya kan? Isi data berikut ya pakai online semua. Nah, ini salah satu bentuk nih pengintegrasian antara teknologi dengan sistem pendidikan. Input data segala macam itu nggak ada lagi yang sifatnya manual, itu bisa menghambat. Makanya sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, teknologi harus kita jangkau, teknologi harus kita kuasai. Karena apa? Ke depan itu lebih ngeri lagi, kan gitu. Orang sekarang sudah mau zamannya ada lagi yang pakai buku mungkin. Nah, kita nggak tahu ke depannya nanti mungkin MTs Al-Furqan tuh boleh bawa apa segala macam, kita nggak tahu kan. Cuma kan mungkin untuk menghindarin hal-hal yang, apalagi sekarang kan anak-anak udah main handphone segala macam tuh bisa lupa gitu. Iya kan? Iya. Nah, terus Bu, setiap santri itu kan punya bakatnya masing-masing. Gimana caranya supaya mereka itu tertarik untuk ikut ekstrakurikuler? Kalau ya memang di setiap sekolah itu ada ya, banyak ekskul. Gimana caranya? Mungkin ya salah satunya yang kemarin kita tahun ajaran baru ya, tahun ajaran baru kemarin itu adanya pekan khutbatul ars selama seminggu, itu mereka diperkenalkan. Ini loh, ada ekskul-ekskul yang ini ada di sekolah-sekolah kita gitu kan. Nanti ada pementasan segala macam. Jadi terus siapa siswa yang berbakat, yuk kita ikutkan. Apalagi kan di sekolahan kita ini, ya, di madrasah ini kan banyak sekali ekskulnya, nggak 1, 2, 3, bahkan banyak gitu kan. Ada tapak suci, ya kan, apalagi ada futsal, apalagi ya kan. Kemudian nanti akan ada lagi yang baru mungkin ya. Nah, yang kemarin ada itu kan ada KSM segala macam itu kan, itu nanti dijadikan ekskul. Bener? Iya, dibikin ekskul. Nah, ada mungkin, ada sekarang kelas berapa? Kelas 9? Kelas 9, ya nggak apa-apa lah untuk bekal ya, ikut aja nggak apa-apa. Nah, itu kemudian nanti ada lagi yang ada paskib segala macam. Ya banyak lah, mungkin 20 lebih itu ekskul. Silakan, anak-anak bebas untuk memilih. Kembangkan kreativitas, bakat-bakatnya semua yang ada di situ kami siapkan. Nah, tentunya sesuaikan dengan kemampuan kalian, ya. Jangan ikut ekskul itu kan sebenarnya menggali potensi dalam diri kita apa, keahlian kita apa gitu. Nah, sekolah inilah yang menyediakan. Gitu. Ada nggak sih Bu program khusus yang pengen dia realisasikan saat jabatan Ibu? Kalau program khusus ya, program khususnya mungkin lebih ke arah ini ya, ingin lebih memberdayakan lagi para guru-guru, tentunya satu, terutama tenaga pengajar, ya, tenaga pengajarnya. Ikuti pelatihan segala macam, ya, pelatihan segala macam. Lebih supaya dia lebih mengembangkan lagi cara mengajarnya, yang tadi Ibu bilang teknologi tadi. Karena ini kalau sudah berbicara masalah teknologi itu luar biasa gitu. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Bahkan ini ke depan kan kita aja seperti ini nih sebenarnya sudah salah satu bentuk pengintegrasian teknologi tadi kan. Nah, nanti ada pelatihan. Kemudian nanti guru juga dibebaskan, ayo didukung supaya ikut ayo yang sisa kita sertifikasi segala macam. Untuk siswanya ayo kalau ada lomba, ayo kita ikutkan. Kenapa tidak kan gitu. Siapa tahu disitulah kita menemukan siswa-siswa yang berprestasi. Nah, mungkin dengan cara seperti itu sekolah mungkin ke arah yang lebih bagus lagi. Ya mudah-mudahan kedepannya diharapkan kan kita sekolah masih bisa diberikan kepercayaan untuk menerima kembali orang-orang tua yang mau menyekolahkan anaknya di sini, paling tidak kan. Ya mudah-mudahan ke depan tentunya dengan bantuan dan dukungan lagi dari unsur-unsur yang ada di sini, baik dari santrinya, dari gurunya, segala macamnya, semuanya lah, dari orang tua gitu. Yang jelas sekali lagi saling berkoordinasi dan kerjasama dan dukungannya tentunya. Untuk masalah kedisiplinan ya, cara Ibu mendisiplinkan para siswa di sini. Wow. Itu bagaimana? Jadi ingat kemarin lagi kan dari pesantren gimana. Jadi gini, kalau cara mendisiplinkan itu sebenarnya satu. Apa? Kita di sekolah itu ada aturan. Ya, Iya. Ada aturan, lebih sering menanamkan, terus tidak bosan-bosannya. Karena ada satu fatah,
disiplin adalah kunci keberhasilan. Ketika orang itu disiplin, insya Allah dia akan berhasil. Kenapa? Coba, kalau seorang belajar, kalau belajarnya tidak disiplin, kira-kira malas-malas gitu, berhasil nggak? Enggak dong. Enggak kan? Iya. Nah, Nada sendiri kemarin ikut lomba seperti apa? Rajin. Harus rajin. Karena apa? Kalau tidak rajin mungkin tidak sampai seperti ini, ya kan? Nah, kemudian ada poin-poinnya segala macam. Ada tata tertib. Semua sekolah ada tata tertibnya. Yang jelas selalu mengulang-ulang peraturan itu selalu ditegakkan. Jangan bosan-bosan untuk menegur kalau dia salah. Jadi seperti itu. Ya, Nada tahu sendiri. Harus segala macam. Ada nggak sih Bu program yang Ibu tawarkan untuk guru-guru agar bisa lebih mengembangkan diri? Kalau program untuk guru-guru, ya seperti tadi Ibu bilang, guru-guru itu dibebaskan untuk mau, kalau ada seminar, ayo silakan, kalau mau ada, ya bawa gitu kan. Silahkan ikutin. Apalagi kan ada yang namanya MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Itu kan salah satu bentuk pengembangan guru ke dalam supaya dia lebih ke arah lebih bagus lagi kan begitu. Kemudian nanti ada yang seminar-seminar, silakan ikut. Apalagi ada sertifikasi segala macam. Itu salah satu bentuk penunjang pendapatan mereka. Terus kalau memang ada guru berprestasi, kenapa tidak kan begitu? Iya kan? Dan itu alhamdulillah setiap tahun ada. Oh ada? Ada itu setiap tahun. Insya Allah ada. Dan mungkin ke depan doakan saja mudah-mudahan nanti ke depan lebih daripada itu. Ya, bukan hanya gurunya, siswanya juga. Amin. Amin ya. Iya. Terus cara Ibu mengkomunikasikan tentang pencapaian sekolah kepada semua pihak yang terkait, guru misalnya, orang tua dan murid, itu bagaimana Bu? Itu biasanya kita ada rapat. Oh ada rapat. Biasanya apalagi kalau kelas 9 ya. Kelas 9 itu biasanya kalau ada nanti mau ujian segala macam itu orang tua itu kita kumpulkan, kita kasih tahu orang tuanya, komunikasi ya, saling sharing ya kan, masukan-masukan apa dari orang-orang tua gitu. Kemudian juga mungkin dengan yang tadi perwakilan nggak mesti harus semua kan, komunikasi yang para wali kelas dengan orang-orang tua tadi, nah itu salah satu bentuk juga apa yang harus masukan-masukan dari mereka gitu. Dari anak-anak juga nggak apa-apa, Bu ini gimana nih Bu sekolah kita nih supaya bagus, ayo kalau memang itu bagus dan kita bisa laksanakan kenapa tidak, gitu. Terakhir nih ya Bu, pesan untuk teman-teman semua dan sekolah kita. Apa ya yang harus disampaikan? Iya. Yang jelas, yuk kita sama-sama bekerja sama, terus saling mendukung demi tercapainya visi dan misi kita, yaitu menjadikan madrasah yang unggul, kreatif, cendekia, religi, dan tentunya berakhlak mulia. Insya Allah kalau kita saling bekerja sama madrasah, MTS Muhammadiyah Tiga Al-Furqon terutama khususnya dan Pondok Pesantren Modern Al-Furqon pada umumnya akan lebih maju lagi ke depannya. Nah itu. Nah, tidak terasa perbincangan kita sudah sampai di akhir luar ya. biasa pertanyaannya. Terima kasih banyak Ibu Sama-sama. sudah bisa berhadir di sini. Iya. Buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, semoga kalian sehat selalu dan pesan yang Ibu sampaikan tadi bisa kita laksanakan ya. Amin. Amin Ya Rabbal Alamin. Semoga kedepannya sekolah kita bisa berkembang agar bisa menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Amin. Ya pesan Ibu juga buat Nada terutama dan santri-santri yang lainnya. Yuk terus belajar ya, jangan takut untuk tidak bisa, tidak ada kata-kata tidak bisa. Insya Allah semuanya sukses. Dengerin ya teman-teman. Ya sukses ya semuanya. Oke, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.